Ijong. Jong. Aku lapor dulu. Lapor dulu. Lapor dulu. Nanti biar Oke. balik lagi bang. Baru dia nggak masuk kan, bentar doang. Terus gini deh. Yang belum makan siang. Kadio mau foto Kadio. Benar. Foto anunya. Aduh. Oke bang, gimana bang? Mulai. Mulai yuk. Bang, Bang Ijong gimana kabarnya bang? Baik, makasih teman-teman media udah nyampe sini juga datang. Buat waktunya aku juga hari ini ada tim pengacara aku yang baru yang mau dukung aku buat maju ke depan lagi. Jadi kita hari ini mau banding, banding dan udah ada ya Pak. Ya. Bandingnya seputar apa sih pak? Apa? Banding tentang apa itu? Ya banding kan hak aku kemarin dikasih sama hakim. Ya banding aja. Akhirnya apa yang nggak sesuai? Yang di mana yang tidak terimanya di berat apa Jo? Pak Haji belakang dikit Pak Haji. Baiklah, terima kasih. Pak Haji mundur dikit. Klien saya, alhamdulillah beliau memberikan kepercayaan kepada saya dalam kapasitas saya sebagai pembanding. Banding sudah kita ajukan per tanggal 25 Februari dan hari ini kita untuk memastikan kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan kapan batas waktu kami untuk mengajukan memori banding. Jadi setelah ini nanti kami diberikan waktu 14 hari sejak pengajuan permohonan akta banding itu, kami mengajukan memori banding. Memori banding itu adalah semua apa yang menjadi hal-hal yang tidak kesesuaian dengan hati klien saya atau Pak Ijong dalam hal ini, dia dapat mengemukakan dalam memori itu. Memori itu adalah satu hak daripada klien dalam posisi dalam hal ini adalah dahulu tergugat, sekarang menjadi pembanding. Sudah diajukan apa belum sih bang? Permohonan memori banding sudah kami ajukan per tanggal 25 Februari. Itu dalam arti kata diajukannya sudah diterima oleh Pengadilan Agama dengan bukti otentik akta permohonan banding. Bang, poinnya apa aja bang? Bandingnya beratannya bang? Kalau cerita masalah poin keberatan, tentunya tidak etis kalau saya menceritakan agak mundur ke belakang, karena perkara ini adalah perkara yang sudah masuk tingkat kedua kepada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta. Nah, kalau dalam peristiwa hukum yang kemarin di PAJS ini, di sini yang sudah diputus oleh majelis hakim, ada hal-hal yang tidak bisa diungkapkan oleh klien saya, karena itu sudah menyangkut masalah substansial perkara, jadi tidak bisa saya ungkapkan. Tapi yang terpenting adalah bahwa Pak Ijong ini mengajukan banding dengan catatan merasa ada ketidakadilan. Nah, kalau merasa ketidakadilan kan semuanya bisa saja, dari titik koma pun kalau nggak adil bisa juga dibandingkan. Nah, justru itulah bukan masalah yang sepele yang dibanding, tapi dia minta suatu keadilan untuk ke Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta untuk lebih cermat untuk mempertimbangkan atas permohonan banding klien saya. Itu kira-kira. Bang Ijong, kemarin Om Benny mengatakan kalau keberatan atau yang banding ini Agak ada turunan dikit bang. Oh, kalau banding ya kata Om Ben kayak gitu. Sebenarnya yang Dena minta kan itu maunya dia. Kalau sesuai sih nggak apa-apa. Aku sih sama sekali nggak keberatan. Soalnya selama ini kan juga anak-anak nggak pernah kekurangan. Tapi kalau nggak sesuai, ya pikir aja sendiri. Makanya ini kita mau cari jalan tengah biar sesuai gitu. Karena yang diajukan itu ngada-ngada. Artinya 30 juta keberatan Jong ya? Kenapa? 30 juta keberatan. Aku bilang tadi nggak keberatan. Asal sesuai aja mas. Gitu. Uang sekolah anak berapa sih? Bang, ada juga kata Om Ben kemarin soal asuh juga. Nah, Bang Ijong ada keberatan juga. Oke, sebelum dijelaskan langsung sama Pak Hukum itu, jadi sebenarnya kan dari awal Dena mintanya itu hak wali, sedangkan hak perwalian itu otomatis jatuh sama papanya gitu loh.
yang Dena minta bukan hak asuh. Gitu. Ya Pak, gimana terusnya Pak? Boleh saya kembalikan kita karena posisi banding ini sudah masuk ke hukum beracara, tentunya saya akan mengembalikan proporsi perkara ini kepada hukum beracara. Kalau kita sama-sama ketahui bahwa sejak awal permohonan gugatan yang diajukan oleh istrinya itu di situ mengatakan selaku kuat belum karena belum diputus oleh pengadilan, ini banding, artinya belum ingkrah perkaranya ya, bukan istrinya, masih istrinya tapi belum ingkrah perkaranya. Nah, dengan demikian saya sampaikan kalau misalnya dalam permohonan gugatannya istrinya Ijo meminta hak perwalian yang disampaikan oleh klien saya tadi, perwalian itu adalah di mana seorang ayah mempunyai hak wali terhadap anak-anaknya. Apabila kedua orang tuanya tidak ada, maka dapat ditarik perwaliannya kepada om dan tantenya. Nah, sekarang perwalian itu dalam hukum beracara di pengadilan agama yang ada itu adalah meminta hak hadonah atau hak pengasuhan. Itu jelas diatur dalam pasal 105 huruf A kompilasi hukum Islam. Apabila setuju perceraian maka anak yang belum mumayyiz, maka hadonah itu ada pada ibunya, tapi tidak serta-merta langsung kepada ibunya, dilihat dulu oleh majelis, ditinjau dulu, dilihat lagi apakah ibunya pantas untuk mengasuh. Nah, inilah yang harus dicermati oleh majelis hakim. Permintaannya dalam gugatan dan dalam repliknya juga ya mengajukan perwalian tidak dirubah sama sekali, tapi tiba-tiba dalam amalnya mengatakan hak hadonah kepada. Disinilah klien saya merasa ini ada hal-hal yang kurang sepaham di hatinya, karena beliau juga merasa membaca atau mengetahui dari orang lain. Rule of the game juga terus kepada siapa yang memohon dan kepada siapa itu. Karena ini perwalian dia minta. Itu saja poinnya ya. Bang, tadi masih satu nih Pak, kan kata sebenarnya kan sih yang ya kan masih satu rumah, tapi kan hak asuh bisa bareng-bareng. Hak asuh pasti akan bersama nantinya. Mau gimana juga anak-anak tetap akan sama aku dan kalau satu rumah enggak sih, rumah itu rumah aku. Jadi dari dulu juga apapun 100% penghasilan dari aku. Jadi ini juga lebih tahap untuk pindah-pindah. Kabarnya mau dijual Bang. Kenapa? Kabarnya mau dijual Bang. Mau dijual ya. Kan dia minta aku nugin, dikasih aja. Bang Ijo, soal Dina yang marah Bang kemarin yang Bang Ijo ketemu teman perempuan sambil bawa anak-anak. Oh iya, kenapa? Sebenarnya katanya nggak usah dikomen, cuman gini, aku bawa anak-anak bisa bebas kemanapun dan dimanapun gitu. Atau juga kan aku bawa anak-anak nggak akan ke tempat-tempat yang jelek, ya, apalagi mencelakakan anak gitu. Jadi misalnya contohnya lucu aja, misalnya aku bawa ke mall, pasti apalagi di bidangnya aku entertain gitu kan, pasti ketemu banyak teman juga, teman artis, siapapun itu gitu, bisa fans juga gitu. Nah aku kemarin ketemu teman pemain juga, pemain sinetron juga gitu, bilang masih ya gitu, ketemu apa kabarnya, abang Zack semuanya lucu banget gitu. Nah itu dibilang pacar, dibilang atau teman dekat gitu ya, bisa diartikan sendirilah segimana negatifnya gitu aja sih. Bang Basuki marah nggak sih? Bang Ijo sendiri gitu. Kecewa ya, marah sih udah biasa gitu. Jadi apa yang dituduhkan itu sebenarnya kadang-kadang nggak sesuai, jadi dibumbuin dan ada banyak hal yang sebenarnya fake lah gitu. Itu aja sih. Kenapa? Enggak, anak-anak happy, nggak pernah bertanya-tanya sih, karena kita memberikan kasih dan sayang sama saya, nggak pernah menunjukkan. Kalau saya sih nggak pernah menunjukkan ya, gitu. Nggak tahu dari pihak sana. Kalau anak sendiri lebih prefer ke Jong atau ke Nia? Enggak, kita nggak memperlakukan seperti itu. Jadi anak-anak harus kita sama-sama. Nggak tahu kalau dari sananya ya. Memberi pengertiannya gimana nih Bang? Apa? Memberi pengertiannya gimana? Nanti akan Nggak usah dikasih pengertian, tapi mereka juga tahu sendiri. Tapi nanti pada saatnya akan ada saatnya. Bang, 30 juta itu per
kepala atau 3 anak? Kayaknya 3 anak. 3 anak, 3 Sedangkan sekolahnya nggak termasuk itu. Sekolahnya total ada berapa lagi? Sisanya mungkin buat dia kali. Udah ya. Makasih ya. Kami kemarin online juga sempat marah kalau Perdena nanti masih menggunakan nama Om Ben marah, aku sih biasa aja ya. Mungkin ngurusnya susah kali. Apa perlu aku turun tangan? Gampang ngurusnya. Nggak apa-apa, itu haknya dia. menggunakan nama Bang Ijong belakangnya masih kayak Dena Crazy gitu. Oh nggak apa-apa, itu memang tergantung dia aja yang mau pakai terus atau enggak. Tapi nggak apa-apa. Tapi nyaman gak sih? Gak keberatan. Kenapa? Nyaman gak dengan masuk sekarang belakang? Pertama di Instagram. Karena biasa aja sih. Nggak ngaruh sih buat aku itu. Yang penting anak-anak happy. Makasih ya, semua Mas, makasih banyak. Cuma satu kesimpulannya, pada saat hari ini sudah dinyatakan pernyataan banding, nah kami diberikan kesempatan 14 hari, nanti kami akan mengajukan memori banding di sini. Ya, Sebagai kita haknya Pak Ijong, inilah ceritanya yang sebenarnya dalam memori. Ya, Nanti kalau ini terakhir. Nanti kalau banding ini juga tetap kita maksudnya mengalah, aku punya satu senjata lagi yang nggak akan bisa ditepis sama Dena. Nanti ada ya. Terima kasih.